everyone, welcome back to my channel. To those of you yang baru pertama kali nonton channel aku, perkenalkan, nama aku Kania, and it's so nice to be having you guys here. Jadi hari ini videonya agak santai, nggak santai sih, it's like a heavy topic, but kita lebih ngobrol-ngobrol aja ya di sini. A little introduction. Nama aku Kania, as I said. Aku sekarang lokasinya tuh lagi di Seattle, Washington, di Amerika Serikat, dan aku baru lulus nih S1 bulan lalu dari the University of Washington, lokasinya di kota Seattle, di state Washington, yang di map tuh kayak di kiri atas gitu deh, di ujung kiri atas pokoknya ya. So I majored in communication, focusing in like public relations and digital communication, and today we're gonna be talking about that gitu, karena aku banyak banget nih yang nanya tentang pengalaman aku di US, dan especially the fact that aku sekarang baru umur, drumroll please, 20. I'm 20 years old, 20 tahun, dan aku udah selesai sarjana S1 di luar negeri. Nah, ini nih yang jarang banget terjadi gitu kan. Sekolah di luar negeri jauh-jauh cepet banget gitu selesainya. Gimana caranya sih gitu kan, banyak banget nih yang nanya. Jadi today we will be focusing on that, dan aku bakal ngasih tahu semua prosesnya, apa sih yang terjadi, pokoknya all the details you guys have to know kalau misalnya kalian juga kepo dan mau mengikuti program yang aku ikutin ini gitu. So stay tuned. How did I try? Oke, jadi supaya aku bisa ceritain the whole story, kita harus mundur banget nih ke masa-masa SMA aku gitu kan. Jadi aku dari kelas 6 SD sampai SMA, aku tuh sekolah di Binus School Simpruk, yaitu lokasinya di Jakarta Selatan. Jadi Binus ini adalah sekolah internasional di mana semua kelasnya tuh diajarin pakai bahasa Inggris, dan kebanyakan gurunya tuh impor dari luar negeri, seperti misalnya US, UK, Philippines, dan lain-lain gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian nanya, kok Inggris aku bisa bagus banget, that's exactly why, karena aku dari kecil tuh udah ngomong bahasa Inggris on like a regular basis, setiap hari di rumah, di kelas sama temen. Semua proses ini tuh dimulai dari aku kelas 10 atau sama dengan satu SMA. Jadi suatu hari pas aku lagi di Binus, sebuah agent kuliah gitu, dia tuh datang dan mengiklanin sebuah kuliah namanya Edmonds Community College, yang sekarang udah diganti menjadi Edmonds College. Nah, Edmonds College ini tuh lokasinya di sini di Washington, tapi kotanya tuh di Linwood gitu kan. Jadi si agent ini mengiklanin bahwa di Edmonds College ini ada sebuah program namanya High School Completion Program. Nah, apa sih ini High School Completion Program ini? Jadi High School Completion Program adalah sebuah program di mana mahasiswa bisa mendapatkan ijazah SMA, tapi di waktu yang sama bisa mendapatkan kredit kuliah. Nah, misalnya aku ambil kelas matematika, kelas kalkulus. Jadi kelas ini tuh dibutuhkan untuk persyaratan lulus SMA. Tapi at the same time, kelas ini tuh bisa ditransfer sebagai mata pelajaran kuliah. Jadi program ini tuh bisa kita mulai dari umur 16 tahun atau sama dengan kelas 2 SMA ya, kelas 11 gitu kan. Jadi kita bisa berangkat dari kelas 11, kelas 2 SMA ke US untuk udah mulai program ini. Jadi ini sama dengan kuliah. Jadi High School Completion Program ini sebenarnya udah sama dengan kuliah gitu kan. Jadi ini tuh biasanya it lasts for 2 years, 2 tahun programnya. Dan program ini cuma disediakan di state Washington sendiri. Makanya sekarang aku di Washington. Nah, tapi program ini tuh bukan hanya ada di Edmonds Community College doang. Jadi kebanyakan di semua Community College Washington ini program ini tuh disediakan gitu. Jadi ada Edmonds Community College, Shoreline Community College, Everett Community College, Green River Community College, North Seattle College, Seattle Central College. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat program ini tuh, kalian banyak banget opsi kuliah atau kampus lokasi yang kalian bisa lihat, tapi semuanya di state Washington. Jadi pas orang tua aku tuh tahu tentang program ini, kita langsung kayak okay, this is the path that we wanna take gitu kan. Soalnya dengan aku ikut program ini, kita tuh bisa ngirit waktu dan juga ngirit duit ya kan. Jadi makanya pas aku kelas 11, umur 16 tahun, aku langsung terbang ke sini, langsung sekolah di sini. Jadi kelas 11 aku dan kelas 12 aku, atau sama dengan SMA 2 dan SMA 3, itu aku sekolahnya di US. Tapi itu bukan SMA doang, itu juga SMA/kuliah. Nah, jadi proses untuk apply ke programnya atau ke sekolahnya juga sebenarnya cukup gampang. Kalian juga punya
opsi untuk pakai agent. Jadi kalian bayar agent dan agent ini membantuin kalian, atau kalian juga bisa apply sendiri. Tapi menurut aku apply sendiri itu juga gampang banget, soalnya semuanya udah ada di website sekolah masing-masing, kalian tinggal ngikutin instruksi doang gitu kan. Tapi sebenarnya apply ke community college dan apply ke universitas biasa tuh agak beda ya gitu. Soalnya emang community college itu emang udah termasuk kuliah, tapi ada beberapa hal di sini yang sedikit beda. Jadi yang pertama adalah tingkat kesulitan sekolah-sekolahnya. Jadi community college itu termasuk di atas SMA tapi di bawah universitas. Ya kan, jadi kesusahannya tuh lebih susah daripada SMA gitu kan, tapi lebih gampang daripada universitas. Jadi seakan-akan kalian bisa bilang community college adalah sebuah pre-university. Yang berikut adalah community college itu biasanya cuma 2 tahun, dimana universitas biasa itu 4 tahun. Jadi kalau di community college, kalian bakal mendapat sebuah ijazah namanya associate's degree. Kalau di universitas biasa, itu kalian dapat ijazah bachelor's degree. Jadi kalau bachelor's degree, kayak bachelor's of arts, bachelor's of science, itu biasanya yang kayak standar lah, yang kayak misalnya ada di UI, UPH, atau kayak kuliah-kuliah biasa di Indonesia gitu. Karena community college ini yang biasanya berbeda. Tapi kalau kalian pada ikut community college dulu dan nanti baru ke universitas, itu kalian bakal dapet ijazah dua-duanya. Jadi pertama bakal associate's degree habis 2 tahun, nanti pas lulus dari universitas juga dapat bachelor's degree. Nah, terus kalau misalnya di community college, kampusnya tuh cenderung lebih kecil dan jumlah mahasiswanya juga lebih sedikit dibandingkan universitas yang kampusnya tuh gede banget, yang bisa menampung ribuan mahasiswa. Nah, dan ini aku lupa video ini, yang terpentingnya kalau community college itu harganya jauh lebih rendah dibandingkan universitas yang bisa berlipat-lipat harganya. Dan ini nanti aku bakal lebih ngomongin lebih dalam lagi di akhir-akhir video. Tapi kalau soal mata pelajaran itu sama. Jadi maksudnya kayak the type of classes yang community college sediakan itu hampir sama persis sama universitas. Karena ujung-ujungnya kelas-kelas yang kalian ambil di community college juga bisa kalian transfer ke universitas. Jadi nanti kalian bakal ngomongin juga nih gitu kan. Jadi kalau tentang ini kalian nggak harus khawatir, kalian nggak usah mikir kayak lah kalau kayak gitu ngapain gue harus ke community college, kenapa nggak langsung aja ke universitas. Tapi emang ujung-ujungnya sama aja kelasnya, bisa kalian pakai juga nanti dibawa kredit kelas di community college, kalian bawa ke universitas. Jadi bener-bener sama, biasanya community college dan university itu selalu kerja sama. Nah, jadi proses application ke community college itu cenderung mudah gitu kan. Jadi yang kalian butuhkan hanya 2. Satu adalah nilai sekolah kalian pas di Indonesia, dan juga tes TOEFL. Jadi TOEFL adalah sebuah standardized testing yang dipakai semua kuliah di Amerika untuk ngetes international students di abilitas bahasa Inggris mereka. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak dapetin nilai TOEFL yang bagus, kalau di community college ya, mereka sih biasanya nggak mempermasalahkan. Mereka masih bakal accept kalian, tapi dengan satu syarat, kalian tuh harus ambil kelas Inggris dulu nih, sebelum kalian bisa masuk ke kelas-kelas biasa. Dan kalau misalnya bahasa Inggris kalian emang jauh rendah banget, ini biasanya bakal lebih lama gitu kan. Kayak aku misalnya punya temenku dulu orang Jepang, bener-bener gak bisa ngomong bahasa Inggris, dia sampai 2 tahun di Edmonds College cuma ngambil bahasa Inggris doang gitu. Dan menurut aku tuh sayang banget. Kalau kayak gitu ya udah, kalian mendingan belajar atau misalnya ambil les di Indonesia aja dulu gitu kan, daripada udah keluar negeri mahal-mahal terus ujung-ujungnya cuma ambil kelas Inggris doang gitu. Tapi kalau misalnya untuk aku sendiri, pas aku ambil TOEFL-nya, my score tinggi, jadi pas aku masuk ke Edmonds College-nya, aku langsung masuk ke kelas biasa gitu. Tapi again, ini up to you, kalian mau ambil path yang mana. Tapi menurut aku yang lebih ngirit duit itu kayak apa, ambil kelas dulu di Jakarta atau di Indonesia, baru ambil TOEFL-nya sendiri. Tapi itu juga tergantung kalian. Kalau misalnya kalian agak jago Inggris tapi belum jago banget, itu juga palingan cuma beberapa bulan, kayak 3 bulan atau bisa 6 bulan. Jadi berapa lama kalian ambil kelas Inggris di Edmonds College itu tergantung ya abilitas kalian sendiri gitu, kalian masing-masing, seberapa bagus bahasa Inggris kalian. Jadi step berikut, dan ini untuk semua, basically semua kuliah di luar negeri ya, kalau misalnya kalian udah masuk ke universitas atau college-nya sendiri, the next step that you wanna do adalah untuk mendapatkan student visa. Jadi student visa ini adalah basically kayak
visa di paspor kalian yang mengizinkan kalian untuk masuk ke Amerika sebagai mahasiswa. Kalian harus submit sebuah application namanya DS-160 dan kalian harus ke embassy Amerika di Indonesia untuk mengambil foto, untuk interview dan juga kayak sidik jari gitu-gitu. Pokoknya kayak ya basically like the whole operations. Kayak mereka nanya-nanya kayak kenapa lo mau ke US, gini-gini, udah dapet sekolah belum. Pokoknya kayak mereka tuh ngeliat ini orang tuh beneran ke US untuk a good reason atau cuma mau apa gitu. Jadi mereka disitu kayak biasanya tuh determine apakah gue kasih visanya ke orang ini atau enggak, atau dia bakal gimana gitu. Pokoknya it's usually not that hard, dan biasanya kalau semua orang yang udah masuk ke universitas udah dapet kayak suratnya, oke, lo udah masuk ke universitas ini, itu pasti dijamin kalian bakal dapet student visa. Tapi kalau tentang visa sendiri aku bukan expert ya, jadi kalian bisa lihat di link di bawah, aku udah taruh nih. Jadi kalau misalnya kalian mau selidiki lebih jauh bisa dibaca di situ, karena aku takut salah ngomong atau salah kasih info. Jadi read it by yourself. Nah, terus let's say kalian udah masuk ke community college-nya gitu kan. Jadi kelas-kelas apa aja sih yang harus diambil? Nah, jadi proses pertama adalah pasti sekolahnya tuh nyuruh kalian untuk selesain kelas-kelas untuk mendapatkan ijazah SMA. Jadi usually murid-murid itu disuruhkan ambil matematika, bahasa Inggris, US history, science, dan juga health. Dan juga ada beberapa murid yang diharuskan ambil kayak physical education, kayak olahraga, atau music, atau arts, dan lain-lain. Jadi tuh sekolahnya tuh bakal lihat kayak transkrip kalian dari Indonesia. Misalnya kalian tuh udah ambil kelas apa aja sih, terus nanti mereka tuh bakal cocokin masing-masing. Oke, kalian belum ambil ini, jadi kalian harus ambil ini. Misalnya kalian, oh matematikanya baru level sampai level 2, masih ada 3 dan 4 gitu, jadi kalian masih harus ambil itu. Atau misalnya, oh kalian dulu belum ambil physical education, oh kalian harus ambil itu. Jadi itu semua tergantung kelas-kelas yang kalian udah ambil pas di Indonesia. Jadi kemungkinan besar misalnya kalian tuh sama teman-teman kalian nggak dapet schedule atau kelas yang sama, itu nggak apa-apa banget, soalnya emang semua orang kan progresnya masing-masing beda-beda ya. Jadi mungkin yang teman kalian misalnya udah ambil semua kelas matematikanya, atau misalnya udah tamat semua kelas Inggrisnya gitu kan. Jadi semua orang pasti berbeda. Jadi untuk menyelesaikan kelas-kelas SMA ini biasanya it takes a student up to kayak 6-9 bulan. Jadi kalau misalnya aku tahun pertama tuh aku fokus di kelas-kelas SMA yang aku harus selesaiin gitu kan. Jadi setelah 1 tahun itu aku baru lulus SMA. Jadi technically aku tuh lulus SMA kelas 11 gitu kan. Jadi kayak yang orang-orang Jakarta kan kelas 12, 2 tahun, aku setahun udah selesai gitu. Dan juga kelas-kelas yang aku ambil beberapa ini yang sebagai untuk kelas ijazah SMA nanti bisa aku transfer juga ke universitas gitu kan. Dan nanti di akhir itu kita tuh biasanya ada graduation ceremony juga. Ini ada beberapa foto di sini kayak aku jalan ke panggung ambil diploma aku gitu, seakan-akan aku masih di SMA gitu kan. Jadi lanjut ke tahun berikut. Di tahun berikut ini kita biasanya fokus ke kelas-kelas mata pelajaran kuliah ya kan. Jadi kelas-kelas ini juga tergantung jurusan yang kita mau ambil. Misalnya aku waktu itu tuh sempat mikir aku pengen major finance. Jadi kelas yang aku ambil di Edmonds College itu seperti kalkulus, akuntansi, ekonomik, pokoknya kelas-kelas yang related to my major. Nah, jadi basically di sini tuh kita udah mulai kuliah benerannya tuh udah mulai gitu kan. Jadi nanti kelas-kelas yang kita ambil ini tadi aku sebut misalnya kalkulus, kelas itu bakal ke transfer ke universitas berikutnya gitu. Di tahun terakhir ini sekitar bulan Januari sampai Maret biasanya tuh murid-murid fokus apply ke universitas berikutnya. Nah, jadi kita tuh apply-nya sebagai transfer student, bukan jadi first year atau freshman student. Jadi kita apply-nya tuh untuk tahun ketiga di universitas, bukan tahun pertama lagi. Karena tahun pertama dan keduanya tuh kita udah ambil di Edmonds Community College kan. Jadi pas kita transfer ke universitas, kita udah mulai halfway di tahun ketiga. Ini nanti di universitas kita cuma ambil 2 tahun dan kita tuh bisa masuk ke kuliah apa aja, nggak harus di state Washington. Kita bisa pindah ke California, bisa pindah ke New York. Kalian mau coba untuk apply ke sekolah-sekolah bagus seperti Ivy League, Harvard, Yale,
Stanford juga bisa. Tapi itu semua tergantung nilai-nilai kalian di Edmonds College dan juga nilai SMA gitu kan. Jadi dari kalian masuk Edmonds College dari hari pertama gitu, dari kalian ambil kelas-kelas SMA kalian tuh udah harus mendapatkan nilai yang bagus. Karena nanti bener-bener dipertimbangkan banget nih sama universitas yang kalian apply. Oke, nih orang GPA-nya berapa gitu-gitu kan. Oke, ini orang berprestasi nggak gitu. Jadi dari hari pertama kalian tuh udah harus kerja keras banget, karena nanti bakal penting banget untuk nilai-nilai ini dilihat sama universitasnya. Nah, jadi sekarang kita bakal ngomongin tentang proses masuk ke universitas. Dan ini juga bisa kalian pakai juga kalau misalnya kalian nggak pakai jalur high school completion program. Kalau misalnya kalian dari Indonesia mau langsung apply ke universitas, ini juga penting banget ya. Jadi di sini tuh biasanya murid lebih garuk-garuk kepala banget karena lebih susah gitu kan. Karena as you know, makin bagus sekolahnya, makin susah untuk murid masuk gitu kan. Jadi karena mereka sekolah-sekolah ini tuh punya persyaratan tertentu, atau misalnya mereka bener-bener lihat nilai banget nih, mereka nilainya harus segini, harus bagus banget, harus 90% ke atas gitu-gitu. Jadi di sini agak lebih susah, tapi at the same time jangan khawatir, pasti kalian bisa. Nah, jadi apa yang mereka butuhkan adalah nilai dari SMA, nilai dari Edmonds College, dari community college-nya. Biasanya tuh rata-rata misalnya sekolah bagus deh, itu 3,7/4. Itu udah minimum banget sekolah yang bagus gitu kan. Aku waktu itu sih alhamdulillah 3,89, jadi itu cukup bagus. Tapi belum bagus banget untuk aku bisa masuk ke sekolah-sekolah yang bener-bener tinggi di atas. Itu kurang banget. Biasanya tuh murid harus mendapatkan 4 dari 4, kayak 4/4, harus perfect banget untuk kuliah-kuliah bagus. Itu kayak misalnya UCLA, UC Berkeley, NYU, pokoknya yang ternama itu mereka bener-bener ngeliat banget nih nilai gitu kan. Jadi aku advice dari hari pertama kalian di Edmonds College bener-bener kayak grind banget, karena that is not the end. Inilah bagian yang susah gitu. Terus kalian juga dibutuhkan tes TOEFL lagi. Kalian bisa pakai TOEFL yang waktu itu kalian pakai pas ke Edmonds College kalau belum expired. Kalau udah expired kalian harus ambil lagi. Tapi itu tergantung sekolah masing-masing butuhnya kayak di tanggal berapa gitu. Terus mereka juga membutuhkan personal statement. Ini juga untuk semua murid ya, misalnya mau dari Indonesia atau misalnya dari college ke universitas, butuh banget personal statement. Dan yang optional bagi para murid yang transfer dari college ke universitas adalah tes SAT, tapi itu diharuskan untuk semua murid yang transfer dari SMA. SAT adalah sebuah standardized testing untuk semua murid dari SMA yang mau masuk ke universitas, maupun itu orang bule yang sekolahnya di SMA di Amerika, itu juga butuh. Kecuali kalau misalnya kalian dari college, itu nggak dibutuhkan. Jadi SAT itu cuma dibutuhkan kalau misalnya kalian masuk ke tahun pertama. Kalau misalnya kalian mau masuk ke tahun ketiga, itu nggak diperlukan. Jadi menurut aku, you don't have to stress about it, karena menurut aku SAT itu yang paling susah. Itu susah banget tesnya. Itu ada matematika, Inggris, dan sains. Susah banget. Itu bener-bener kayak orang bule aja kesusahan. Mereka biasanya harus ambil tes lebih, les lebih gitu-gitu. Soalnya susah banget. Jadi salah satu keuntungan aku masuk Edmonds College adalah untuk nggak ambil SAT sih, jujur. Dan yang terakhir dibutuhkan adalah sebuah recommendation letter, yaitu sebuah surat dari misalnya kayak guru kalian atau bos kalian, tempat kalian kerja. Jadi untuk kayak ngebagus-bagusin nama kalian lah, kayak oh ya ini Kania adalah muridnya pinter banget, dia rajin gini. Pokoknya dibutuhkan biasanya dua gitu. Dan itu biasanya gurunya sendiri harus kirim langsung ke email sekolahnya. Jadi kalian tuh nggak bisa cuma kumpulin beberapa sekalian kirim, nggak. Jadi itu harus gurunya atau orangnya sendiri langsung kirim. Jadi bukan dari kalian. Nah, dan aku juga pernah dapat beberapa pertanyaan tentang personal statement. Apakah sih personal statement ini? Jadi personal statement itu aspek dari aplikasi kalian yang bukan hanya sekedar nilai. Jadi di sini tuh mereka mau lihat bukan hanya apakah kalian pintar atau enggak, tapi tuh mereka juga mau lihat kayak kalian tuh siapa sih, apa sih yang mencolok dari kalian, apa sih yang kayak membuat kalian cocok untuk masuk ke institusi tersebut gitu kan. Jadi di sini biasanya murid menceritakan tentang prestasi mereka, atau misalnya kayak
life background, cerita kehidupan kalian yang mencolok. Pokoknya hal-hal yang kuliah tuh bakal mikir kayak, wow, ini murid tuh bener-bener stand out banget daripada yang lain. Dan itu tuh penting banget, kayak ya karena semua murid tuh pasti bisa ambil kelas lah, bisa mendapatkan nilai yang bagus, tapi apakah murid ini aktif gitu lah, apakah murid ini beda daripada yang lain, dan mereka tuh mau tahu itu gitu kan. Jadi dari kalian di SMA atau di college, kalian tuh udah kayak harus banyak beraktivitas di luar kelas, kayak misalnya ikut organisasi gitu kan, atau misalnya jadi ketua kelas, atau misalnya apapun gitu kan yang kalian bisa gunakan sebagai cerita untuk college ini. Oh iya, aku kemarin gini loh, aku tuh beda dari murid yang lain karena aku gini loh. Jadi kalau untuk aku sendiri, aku sempat aktif banget di college aku ikut student government, aku jadi tutor, aku ikut organisasi Indonesia yang Permia Seattle gitu kan. Jadi itulah yang aku gunakan. Jadi aku pas cerita itu, aku tuh kayak relate, kayak oh ya, menurut aku tuh penting banget untuk aku jadi student government, karena di sini aku bukan hanya belajar doang, tapi aku mau membantu murid-murid lain gitu kan, bla 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 bla. Pokoknya kayak ya ceritain aja lah kenapa kalian beda gitu lah intinya. Jadi pikir banget like what you wanna say in your personal statement. Nah terus di aplikasi yang sama biasanya tuh si kuliah nanya kayak kalian tuh mau jurusan apa gitu, dan biasanya kalau masuk ke jurusan itu ada lagi aplikasi yang berbeda gitu kan. Jadi di sini nih yang biasanya susah, apalagi kalau misalnya kalian mau masuk jurusan yang terkenal seperti misalnya business school, atau misalnya computer science, engineering yang terkenal dan yang agak susah gitu-gitu, pasti lebih harus banyak kerja kerasnya gitu kan. Karena di sini mereka bakal membutuhkan personal statement lagi yang berbeda, yang biasanya lebih mengenai tentang jurusannya tersebut, terus harus butuh nilai juga, dan di sini nilainya biasanya dibutuhkan yang lebih tinggi lagi gitu. Terus also mereka biasanya mengadakan sebuah tes lagi yang agak kayak tercantum dengan jurusannya masing-masing. Jadi all in all ya, kalau misalnya kalian mengikuti high school completion program ini, kalian itu udah masuk universitas umur 18 tahun. Jadi teman-teman kalian yang di Indonesia nih yang baru selesai SMA, yang baru mau masuk ke universitas, mereka kan juga 18 tahun kan. Jadi ujung-ujungnya sama gitu loh, kalian ke universitas di tahun yang sama teman kalian. Jadi pas di Edmonds Community College atau di Community College, kalian tuh bisa dibilang high school, tapi bukan high school karena pre-university gitu. Jadi ujung-ujungnya kalian tuh nggak ketinggalan, malahan kalian jauh lebih cepat. Kalian emang masuk universitasnya di waktu yang sama, tapi di sini kalian cuma punya 2 tahun lagi untuk meneruskan sarjana, dan teman-teman kalian masih ada 4 tahun. Jadi menurut aku ini programnya oke banget karena benar-benar ngirit waktu, dan menurut aku proses semuanya tuh jadi lebih gampang. Jadi kalian tuh nggak harus terlalu kesusahan untuk masuk ke universitas yang bagus seperti teman-teman kalian dari Indonesia gitu. Nah, jadi selagi kalian udah masuk ke universitas kalian dan misalnya udah masuk jurusan kalian itu 2 tahun ini lebih fokus ke materi pelajaran jurusan kalian, dan juga mungkin dibutuhkan kayak general education classes. Jadi lebih yang kayak kelas apapun yang kalian mau gitu, harus ambil beberapa, tapi mostly itu lebih fokusin ke jurusan kalian. Karena kita bakal ngomongin hal yang bakal lebih sakit di hati nih, tentang biaya sekolah dan juga biaya kehidupan sebagai mahasiswa di Amerika. Nah, jadi kalau untuk semua sekolah itu pasti beda. Kalau misalnya sekolahnya lebih bagus, rankingnya lebih jauh di atas, itu pasti jauh lebih mahal. Dan juga kalau misalnya sekolahnya itu public university atau private university, itu juga beda. Kalau misalnya public itu sekolah yang dibiayakan sama pemerintah. Kalau private itu ya private, sekolah mereka sendiri. Menurut aku sekolah itu beda-beda, dan itu mungkin adalah salah satu faktor yang kalian mau lihat dulu sebelum apply ke sekolahnya, berapa sih harga sekolah ini gitu kan. Karena itu penting banget, karena bisa jauh banget jarak beda harganya. Nah, kalau untuk aku, pas aku di University of Washington, termasuk mahal, tapi nggak semahal sekolah-sekolah yang jauh lebih bagus menurut aku, gitu kan. Jadi, kalau di UW, itu singkatan dari University of Washington, namanya UW, itu tuh per quarter atau sama dengan 3 bulan harganya 13.000 US dollars, atau sama dengan 200 juta rupiah ya kali.
Tapi itu udah termasuk 3 bulan sekolah, insurance, dan naik bus. Jadi cukup mahal. Tapi pas aku di Edmonds Community College, harganya tuh jauh lebih beda. Jadi untuk jangka waktu yang sama, 3 bulan, biaya sekolahnya itu 3.000 sampai 4.000 US dollars, atau sama dengan 45 juta sampai 60 juta. Jadi kalau misalnya kalian hitung nih, kan kita udah tahu nih, high school completion program ngirit waktu dan juga ngirit duit, karena kalau misalnya kita bayar 200 juta setiap 3 bulan, ya 1 tahun atau sama dengan 9 bulan itu 600 juta. 600 juta kali 4 tahun tuh berapa? Kalau misalnya kan dari hari pertama kalian kuliah masuk universitas, misalnya 600 juta kali 4 tahun. Tapi kalau misalnya kalian di Edmonds College, itu bakal berkurang banget harganya, karena 2 tahun itu kalian cuma bayar harga community college yang menurut aku jauh lebih murah gitu kan. Tapi sama aja ujung-ujungnya, malahan kalian bakal lebih cepat gitu kan, 2 tahun. Jadi sebenarnya menurut aku ini oke banget, deal harga dan deal program yang mereka beri kita ini tuh oke banget. Tapi menurut aku kalian tuh jangan khawatir tentang harganya ya, karena menurut aku Amerika tuh gede banget, mereka banyak banget opsi sekolah, mau dari yang paling murah, paling mahal juga. Menurut aku tuh banyak banget opsi untuk kalian lihat. Tapi at the same time, kalian juga harus lihat prestasi sekolahnya itu seberapa sih gitu kan. Karena walaupun kalian milih sekolah yang gak terlalu mahal, tapi kalian gak jauh-jauh ke sini, menurut aku it's better to aim high untuk masuk sekolah yang bagus, karena ujung-ujungnya lebih worth it gitu loh. Ilmu yang kalian dapetin, nama yang kalian dapetin dari masuk sekolahnya gitu-gitu, menurut aku tuh oke banget. Oh, dan aku juga lupa, karena kita lagi ngomongin tentang duit, jadi pas kalian apply maupun ke community college, ke universitas, pokoknya anything, pasti tuh sekolah membutuhkan sebuah financial statement di aplikasi kalian. Jadi financial statement adalah sebuah surat dari bank untuk menyatakan situasi situasi financial kalian. Jadi sekolah tuh mau lihat kalian sanggup gak sih bayar biaya sekolah mereka gitu kan, karena mereka nggak mau menerima kalian sebagai murid tapi taunya tiba-tiba nggak bisa bayar gitu-gitu. Jadi itu juga penting banget di aplikasinya. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanya tentang financial aid atau scholarship gitu kan, kalau financial aid sendiri itu ada disediakan dari pemerintah Amerika, tapi kita sebagai international students nggak bisa mendapatkan financial aid. Jadi pemerintah cuma membantu untuk basically orang-orang mereka sendiri, untuk orang-orang Amerika, bukan untuk orang internasional. Tapi masih ada beberapa bantuan yang kalian bisa cari juga dari sekolah atau maupun di luar sekolah, seperti misalnya scholarships, loans, grants gitu kan. Tapi mungkin kalau misalnya kalian cari di Amerikanya sendiri itu nggak banyak. Ya paling kalau misalnya kalian dapat scholarship itu juga nggak terlalu beda jauh ya, kecuali kalian pinter banget terus sekolahnya bener-bener kasih kalian scholarship yang gede. Tapi itu biasanya jarang banget terjadi ke orang Indonesia yang mereka dapatkan dari sekolahnya tersebut. Kalau misalnya untuk aku, alhamdulillah pas aku di Edmonds College, aku sempet dapat 3 scholarship, tapi itu pun juga nggak gede. Itu cuma ujung-ujungnya cuma 500 US dollars, which is equivalent to 6-7 juta doang gitu. Menurut aku cara yang paling gampang untuk dapat beasiswa tuh bukan dari sekolahnya atau dari Amerika, tapi lebih dari pemerintah Indonesia atau misalnya program-program di Indonesia menurut aku. Karena kan mereka lebih mau membantu orang sendiri kan. Jadi pasti biasanya kadang-kadang aku nggak tahu di mana dan aku nggak bisa menjawab pertanyaan ini untuk cari di mana, tapi menurut aku sih kayaknya ada deh di mana ada program yang mau membantu orang Indonesia untuk mendapatkan ilmu di luar negeri. Itu pasti ada, tapi aku nggak tahu carinya di mana. I'm not really sure. Jadi as we're speaking right now, aku tuh udah mengalami semua cerita yang aku udah sampaikan ke kalian. Itu aku udah selesai dengan kehidupan kuliah S1 aku. Sekarang menurut aku ini lebih susahnya ya adalah nyari kerja sebagai international student. Itu susah banget, company atau misalnya tempat kerja tuh lebih nyari
ya orang Amerikanya daripada orang asing gitu kan. Jadi that's another problem we're gonna talk about in another video. Dan nanti kalau misalnya alhamdulillah aku dapat kerja, insya Allah aku bakal menceritakan itu juga untuk misalnya kalian yang pada kepo kayak mau cari kerja di sini tuh gimana dan lain-lain. Tapi doain aku dulu aku dapat kerja yang bagus gitu kan. Soalnya kan aku juga pengen pengalaman di sini, bukannya aku bakal hidup selamanya di sini juga enggak, tapi aku pengen ada pengalamannya aja sih gitu kan. So I think that is the end of our video. I hope it's helpful ya. Mudah-mudahan ini membantu banget untuk kalian yang pada mau sekolah di luar negeri, dan mudah-mudahan banyak penontonku yang nonton video ini tuh masih yang muda-muda yang masih memikirkan tentang journey kuliah kalian. Kalau misalnya kalian emang masih SMA-nya masih SMA 1 atau masih SMA kelas 3 dan lain-lain, menurut aku coba pikirkan program ini dan pikirkan kayak the advantages yang program ini bakal kasih ke kalian, karena menurut aku ini oke banget, as I said a lot of times gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian punya cita-cita untuk kuliah di luar negeri, ambillah program ini karena ujung-ujungnya sama aja dan bener-bener ngirit banget. Kayak I'm so happy that aku sekarang umur 20 tahun udah selesai kuliah, udah masuk ke dunia beneran di usia yang sangat muda. Jadi aku ada beberapa tahun lah untuk kayak make mistakes, membuat persalahan, atau misalnya kayak masih ya mencoba-nyoba kanan kiri dulu lah gitu kan. Jadi kan aku punya waktu yang lebih banyak daripada teman-teman aku yang sekarang masih kuliah gitu kan. Jadi buat aku try out this program, look more into it. Oh, also kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau misalnya butuh bantuan atau mau apply tapi bingung, kalau misalnya kalian mau apply ke any of the colleges yang ada high school completion programnya, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor di bawah ini atau yang ada di description di bawah, karena kita bakal dengan senang hati bantuin, because I know untuk kalian yang kayak belum pernah apply atau misalnya belum pernah kuliah di luar negeri pasti membingungkan dan sedikit scary ya. So we are here to help you in any way we can, so don't hesitate to contact us. Dan aku juga di bawah taruh beberapa link kalau misalnya kalian mau cari tahu lebih banyak dan juga menyelidiki, atau kalian emang bener-bener kayak oke, after watching this video aku bener-bener mau ikut high school completion program, silahkan banget, silahkan be my guest. Jadi kalau misalnya kalian ke Seattle atau ke Washington, we'll meet up, you know. Okay, so yeah, I guess that's the end of the video, and I hope you guys find it helpful. Good luck to all of you yang mau meneruskan kuliah atau meneruskan education kalian. I wish you the best of luck. Thank you for watching. Don't forget to share this with your friends and your family, and don't forget to subscribe and like, and I'll see you in my next video.